Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Mulyana. Saya salah satu mahasiswa STID Al-Hikmah Tebing Tinggi, Prodi Tadis Matematika semester 6. Video ini merupakan video penilaian UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam oleh Ibu dosen pengampu, Ibu Azriani Sari Nasution, MPD. Judul materi kali ini saya akan membahas mengenai metode ilmiah. Materi pembahasan yang saya akan bahas di sini ada 6. Yang pertama, mengenai pengertian dari metode ilmiah. Yang kedua, prinsip-prinsip metode ilmiah. Ketiga, langkah-langkah dari metode ilmiah. 4, aspek pendukung metode ilmiah. 5, ruang lingkup metode ilmiah. Dan yang keenam, metode ilmiah dalam tinjauan filsafat. Yang pertama, ada pengertian metode ilmiah. Secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Inggris method yang diserap dari bahasa Yunani methodos. Kata methodos dari kata meta, artinya sesuatu atau dibalik sesuatu, dan hodos artinya jalan yang harus ditempuh. Sehingga dari metode adalah jalan yang harus ditempuh atau langkah-langkah atau cara dan teknis yang diambil. Jadi, metode ilmiah adalah sebuah prosedur yang digunakan ilmuwan dalam pencarian kebenaran, baru melalui cara kerja sistematik dan peninjauan kembali kepada pengetahuan yang telah ada. Pada titik inilah tujuan dari penggunaan metode ilmiah adalah tuntutan supaya ilmu pengetahuan bisa terus berkembang seiring perkembangan zaman dan menjawab tantangan yang dihadapi. Yang kedua, mengenai prinsip-prinsip metode ilmiah. Karakteristik utama pengetahuan ilmiah adalah rasional atau logis dan teruji. Berdasar dua sifat utama ini, metode ilmiah mengarahkan pengetahuan agar memenuhi karakteristik tersebut. Untuk tujuan demikian, kata T.H. Huxley, metode ilmiah menggambarkan antara berpikir deduktif dan induktif dalam membangun tubuh pengetahuannya. Berpikir induktif menghasilkan sifat logis kepada pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Secara konsisten dan koheren, ilmu memberikan penjelasan yang rasional kepada objek yang ada dalam fokus penelaannya. Tetapi demikian, suatu kebenaran rasional sebelum diuji kebenarannya, maka bersifat sementara. Penjelasan sementara ini disebut hipotesis, yakni jawaban sementara terhadap masalah yang sedang dihadapi. Hipotesis disusun secara deduktif dengan mengambil premis-premis dari pengetahuan ilmiah yang sudah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, ada langkah-langkah metode ilmiah. Jujun and Surya Sumantri memberikan 5 langkah penting dalam kerangka ilmiah sebagai berikut. 1. Perumusan masalah. 2. Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. 3. Perumusan hipotesis. 4. Pengujian hipotesis. 5. Penarikan kesimpulan. Yang keempat, ada aspek pendukung metode ilmiah. Selain prosedur berpikir ilmiah, terdapat hal-hal yang lain juga berperan penting dalam pendukung metode berpikir ilmiah. A. Adanya masalah. Masalah dalam penelitian ilmiah adalah adanya kesenjangan antara sesuatu yang senyata dan sesuatu yang seharusnya. B. Sikap ilmiah memiliki 6 karakter, yaitu rasa ingin tahu, spekulatif atau bersifat deduktif, objektif, adanya keterbukaan, kesediaan untuk menunda penilaian atau tentatif. C. Aktivitas ilmiah adalah kegiatan riset dan penelitian yang dilakukan oleh penelitian atau para ilmuwan. Yang kelima, ruang lingkup metode ilmiah. Pengertian dari ruang lingkup ilmiah adalah batasan. Ruang lingkup metode ilmiah meliputi 1. Metode penelitian, 2. Metode pengambilan sampel, 3. Metode pengumpulan dan inventaris data, 4. Metode analisis data, dan yang kelima, metode analisis data. Yang keenam, metode ilmiah dalam tinjauan filsafat. Metode ilmiah dalam tinjauan filsafat adalah dua perihal yang mempunyai keterkaitan yang kokoh. Ketentuan keilmuan sangat mengikuti kepada filsafat ilmu yang berkaitan dengan metode ilmiah itu sendiri. Terdapat sebagai ukuran ataupun aspek supaya ilmu pengetahuan tersebut mempunyai objek dalam metode ilmiah antara lain 1. Ontologi, 2. Aksiologis, dan yang ketiga epistemologis. Sekian video pembelajaran filsafat pendidikan Islam mengenai metode ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.